Oke, kembali lagi bersama saya Haji Ojat. Lah, jangan terlalu basa-basi. Timnas Arab menang. Uhui, uhui. Mengalahkan Indonesia dengan skor 2-3. Uhui, uhui. Karena saya senang itu. Kalau begitu, Erick Thohir makin meningkat popularitasnya. Karena saya gak suka dengan caranya memecat sebelah pihak dan mendadak yang tidak masuk akal. Karena hanya untuk perjudian, untuk popularitas Erick Thohir. Makanya saya senang. Kalau terus menang, lolos, Erick Thohir dijunjung. Ntar keadilan sosialnya bagi seluruh rakyat Indonesia makin tidak direalisasikan. Karena kan dari dulu Erick Thohir itu keadilan sosialnya tidak terhadap pemain pengembangan muda lokal. Apalagi kan Liga 1 aja sekarang banyak pemain asing di situ. Jadi saya sangat senang sekali alasannya. Kalah. Jadi Erick Thohir sebenarnya udah kalah dari dulu. Perjudiannya udah kalah. Pas debut pertama kalah 5-1 sama Australia. Itu debut pertama. Kalah perjudiannya. Kalah. Tambah lagi ini. Percuma ada round 4 juga. Kemarin kalah lagi. Aduh. Dikirain kepelatihan terbaik sepanjang masa ini. Pas pergantian pelatih langsung lolos Piala Dunia. Tapi ini masih round 4 juga. Aduh. Kacau. Kalah. Masih dirombak-rombak. Parah bet. Harusnya sekali lagi kalah itu harusnya. Kalah. Tetapi kan karena sebagian supporter yang tolol, supporter terlalu fokus di doktrin Piala Dunia, padahal itu udah kalah pas debut pertama ini lawan Arab Saudi. Makin jelek head to head sama STY di kandang di Gelora Bung Karno. STY menang 2-0, di tandang 1-1. Ini head to head kacau. Kalah 2-3. Itu pun dari lewat penalti. Plus kalau gak ada Martin Paes tidak on fire, kebolan kayaknya. Tapi terhadap pemain timnas Indonesia, walaupun saya tidak suka pemain naturalisasi, Anda hebat, Anda berjuang, sekuat tenaga Anda, saya akui, apresiasi, saya respect kepada Anda, respect. Telah berjuang untuk negara Indonesia, mantap. Saya respect kepada Anda, respect untuk pemain naturalisasi, walaupun saya mengakui tidak suka pemain naturalisasi. Itu poin pertama, respect kepada pemain-pemain Indonesia, respect, bagus sekali. Jadi makanya saya sangat senang sekali, biar gak terlalu Erick Thohir itu terlalu di puncak popularitas, tidak begitu, gak mau. Makanya saya senang, karena kalau terus pejabat Erick Thohir, keadilan sosialnya gak direalisasikan dari dulu. Jangankan itu, Liga 1 aja, kasih udah ngomong Liga 1, 11 pemain asing, pemain lokal terasingkan. Ini bukan hanya untuk pengembangan sepak bola Indonesia, pengembangan pemain lokal Indonesia, tidak, tapi ini untuk popularitas. Tetapi saya sangat senang sekali, sekali lagi, Petit Kuepet, perjuangan Erick Thohir kalah. Tapi di satu sisi saya juga agak kecewa sih, Indonesia tidak lolos Piala Dunia. Belum. Soalnya masih ada harapan. Nanti lawan Irak, semoga aja lolos dan menang. Itu sebenarnya saya juga pengen Indonesia lolos Piala Dunia. Tetapi saya juga ada senangnya juga. Jadi bingung lah, jadi mungkin netral atau enggak gimana lah. Soalnya saya gak suka tuh kalau yang menang itu yang tidak adil.
Itu ya yang saya tidak senang, itu makanya saya senang sekali Indonesia kemarin kalah. Tapi tetap semangat untuk pemain timnas ya, dan organisasi pemain-pemainnya, dan jangan dihujat, mereka itu sudah berjuang. Yang hujat itu pelatihnya, atau membuat keputusan ganti pelatih. Udah tahu pergantian pelatih itu membutuhkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk chemistry, apalagi sekelas Indonesia yang pemainnya aduh gitu-gitu pada didau, harus berproses panjang. Setara STY aja mengalahkan pemain lokal, mengalahkan pemain timnas Indonesia 5 tahun berprosesnya, ya karena itu pemain Indonesia itu memang sulit. Emang ada potensi, ya semua juga, semua negara pasti ada potensinya, ada. Tetapi karena di Indonesia sistem politiknya melelahkan, ini dan terjadi. Makanya sekali lagi saya sangat senang, tapi saya juga sangat kecewa Indonesia tidak lolos. Dan respect terhadap pemain pemain timnas Indonesia, walaupun sekali lagi saya tidak suka itu. Dan saya juga lah sedikit sejarah, kan Patrick Kluivert itu pernah ada masalah soal perjudian lah, karena ternyata perjudian ada sistem parlay lah, ada adu bola tuh, kelihatan di situ juga bro. Patrick Kluivert itu mungkin perjudian parlaynya kalah mulu, makanya banyak utang. Di situ juga udah jelas perjudian dia udah kalah mulu parlay itu. Kalau menang, kalau bagus, tidak ada terkesan, berarti analisis sepak bolanya bagus, memang benar-benar pintar, bisa menguasai kepelatihannya. Tetapi kan ini kebalikan. Tapi inilah konyol-konyolan saya lah, absurdan saja, tidak penting lah, inilah cuman canda-canda doang. Mungkin ya, mungkin nggak tahu, tapi gak benar itulah. Jadi tetap semangat untuk pemain timnas naturalisasi, tetap semangat, ada memang terbaik, respect.